Shalom. Selamat Natal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat datang, selamat Natal, dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Gejayan, kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari dalam persekutuan dengan kami. Jika Bapak Ibu saudara-saudari memerlukan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKI Gejayan, silakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah ibadah selesai. Sebelum ibadah dimulai, izinkan saya mohon perhatian Bapak Ibu saudara-saudari untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Kebaktian malam tahun baru dilaksanakan pada hari Kamis 31 Desember 2015 jam setengah 5 sore, jam setengah 8 malam, dan jam setengah 11 malam. 2. Kebaktian tahun baru dilaksanakan pada hari Jumat 1 Januari 2016 jam 8 pagi, jam 10.15 pagi, jam 4 sore, dan jam setengah 7 malam. 3. Kebaktian umum hari Sabtu dan Minggu 26 dan 27 Desember 2015 berjalan seperti biasa. 4. Pada akhir kebaktian Natal hari ini akan hadir bersama kita para sahabat dan tokoh umat lintas iman. Mohon kesediaan jemaat untuk berkenan mengikuti acara tersebut sampai selesai. 5. Kebaktian Natal hari ini dengan tema Let's Rejoice, Salvation Has Come. Pelayan firman Pendeta Ratna Indah Widiastuti. Dan yang terakhir, Majelis Jemaat GKI Gejayan mengucapkan terima kasih atas pelayanan seluruh pihak yang terlibat dalam kebaktian Natal pada hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita masuk saat ini.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Salam damai untuk kita semua. Mari ibadah pada malam hari ini kita mulai bersama-sama dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Shalom saudaraku. Sekali lagi shalom. Kita semua tahu bahwa hari ini merupakan hari yang sangat bersukacita bagi kita. Kan hari ini 25 Desember kita merayakan hari Natal. Sudah kenal samping kiri kanannya atau sudah mengucapkan selamat Natal mungkin? Boleh diucapkan sebelah kiri kanannya selamat Natal. Depan belakang selamat Natal. Ya, jadikan tempat ibadah ini merupakan tempat kita bersuka cita memuji Tuhan, amin. Sebelum kita masuk ke ibadah, kita akan memulainya. Kita akan angkat satu pujian. Hai mari berhimpun. Sembaran puji
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat, saya beri waktu beberapa saat untuk berdoa secara pribadi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, atas segala pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga kehidupan kami tidak bisa menjadikan berkat bagi sesama kami. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ini kami dan doa kami, di dalam Kristus Tuhan kami mengaku. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, kepada setiap kita diberikan berita anugerah yang diambil dari Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Mika pasal 7 ayat 18 dan ayat 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tupir-tupir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang bersuka cita malam hari ini boleh angkat tangannya. Terus kasih tos kiri kanan. Sekarang saya mau cek semangat Natalnya, boleh? Yang bersuka cita sorakan haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita kita mau sambut joy to the world. Joy to the world.
Segala puji dan hormat syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu sehingga pada hari ini, di hari yang penuh dengan sukacita, Tuhan menuntun langkah kami untuk kami boleh ada di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap puji-pujian yang boleh kami nyanyikan bersama. Biarlah itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena di tengah ketidaklayakan kami, di tengah keterbatasan kami, Engkaulah Allah yang mengundang setiap kami untuk kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di hati yang penuh dengan sukacita ini, kami dapat terus melihat dan merasakan kasih serta pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada saat ini apabila kami akan kembali membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan penghiburan untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Tuhan berkati kami, mampukan kami, tolong kami di dalam keterbatasan kami. Kiranya Engkau Allah sendiri yang hadir berbicara kepada setiap kami semua, agar firman yang akan kami dengar bersama dapat mengubah kehidupan kami menjadi semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Bahkan Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang boleh kami dengar bersama ini boleh memberikan dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan perlengkapi dan mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mampukan, Tuhan tolong agar semua yang akan disampaikan biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Kitab Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai dengan 12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang
asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Saudaraku, ketika setiap kita berbicara tentang apa itu Natal, sebagian besar atau bahkan mungkin semuanya kita akan setuju menjawab kelahiran Juru Selamat, kelahiran Yesus Kristus. Tapi ketika kita bertanya kepada seorang anak kecil, apa itu Natal? Mungkin jawabannya akan sedikit berbeda. Liburan atau baju baru. Mungkin banyak sekarang di tempat ini yang menggunakan pakaian baru, celana baru atau sepatu baru. Atau mungkin Natal pertama membawa pasangan baru. Selama bertahun-tahun hidup, baru kali ini bisa merasakan Natal bersama pacar mungkin. Tapi pertanyaannya saudara, selama ini sudah berapa banyak Natal yang kita lalui? Apakah mampu mengubah hati kita? Mampu mengubah hidup kita? Setiap tahun kita merayakan Natal dengan sukacita tentunya. Apakah sukacita itu membawa kita kepada hidup yang lebih baru, hidup yang lebih layak di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mempunyai hati yang baru, hati yang benar-benar memberikan hidupnya kepada Tuhan? Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan pujian. Pujian ini bercerita tentang bagaimana kita seorang manusia memberikan seluruh hidup kita, seluruh hati kita hanya kepada Tuhan. Lord, I give you my heart. Hanya untuk memuji Tuhan.
Kesaksian Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Injil menurut kesaksian Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana,
seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Natal dan menerapkannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Dan juga bagi Bapak Ibu yang tidak berada di ruangan utama, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, apakah malam hari ini sungguh kita hadir, kita ada, kita bersukacita dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus? Amin. Saudaraku, jika kita merasakan hal itu, mari kita katakan kepada kanan kiri kita, let's rejoice, salvation has come. Coba ditengok kanan kirinya. Ya, saudaraku, ketika kita mengatakan mari rayakan, itu berarti ada suatu hal yang mendorong kita supaya kita bersukacita. Dan saya rasa situasinya memang tepat seperti ini, semacam ini. Ada sukacita untuk kita boleh merayakan, karena penyelamatan itu ada untuk saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berhitung sejenak. Mari, boleh ditanyakan kepada kanan kirinya, berapa usia Anda? Kalau ada suami istrinya, silakan ditanyakan suami istrinya. Udah tahu kan? Ya, kalau sudah, saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak lupa dengan usia masing-masing ya. Kalau sudah, kembali tanyakan kepada orang yang tadi Anda bertanya, sudah berapa kali Anda merayakan Natal? Ini yang suami istri bisa jadi lupa ini ya. Kamu udah berapa kali dari kecil? Baik. 22 tahun. Saudara, kita mengalami hal yang berbeda. Tidak semua orang merayakan Natal seturut dengan usianya. Oleh karena itu, mari kita juga bertanya, setiap kali kita merayakan Natal, apakah kita merasakan sukacita yang sama dari waktu ke waktu? Mari kita tengok masa lalu kita, saudaraku. Masa lalu ketika kita masih kecil, apakah sukacita yang kita rasakan di waktu kecil itu masih bisa kita rasakan hari ini ketika kita merayakan kelahiran Juru Selamat tersebut? Mari, saudaraku, kita renungkan baik-baik. Jangan-jangan saat ini kita sedang terjebak dengan rutinitas Natal. Kembali saya mengingat masa lalu ketika saya masih kecil, luar biasa. Natal yang saya rasakan di waktu dulu dengan pohon Natal yang sederhana, bahkan sangat biasa, tetapi itu sangat memberi kesan. Tetapi kemudian waktu demi waktu mengubah itu semua. Ada sesuatu yang mengubah, dan kemudian bahkan mungkin tidak hanya saya, tetapi mungkin ada dari antara kita yang kemudian kembali menanyakan, Natal ini di mana? Di manakah Natal ini, saudara? Ada seorang yang menuliskan lagu Where Are You Christmas?
Jadi inilah pun muncul dari sebuah pergumulan bahwa seseorang sulit menemukan makna Natal yang sesungguhnya. Mengapa aku tidak bisa menemukanmu? Natal menjadi peristiwa yang sangat kita rindukan. Saya pun percaya Bapak Ibu Saudara sangat merindukan hari ini untuk kita boleh merayakannya. Tetapi persoalannya akan menjadi berbeda. Apa yang kita rindukan dari Natal tahun ini? Saudara, adakah yang sudah tadi malam Natal saudara berdoa dan kemudian merefleksikan diri sendiri, sebenarnya Natal tahun ini berbicara apa untuk saya? Mari, kalau sudah, mari kita kembali melihat saudaraku. Natal setiap orang itu pasti akan berbeda, akan mengalami makna yang berbeda-beda. Contohnya saudaraku, ketika kita berjumpa dengan anak-anak, kalau tidak percaya silahkan ditanya yang membawa anak gitu ya. Senang atau tidak kalau mau Natal? Senang atau tidak? Senang. Ada yang mengatakan senang. Saudaraku, senang karena apa? Anda yang pernah menjadi anak-anak dulu senang kalau Natal karena apa? Karena baju baru ya. Karena apa? Karena sepatu baru. Lalu kemudian apa? Ada begitu banyak hadiah. Wah, panen hadiah. Jadi kalau Desember itu saatnya menuai banyak sekali hadiah dari mama, papa, dari oma, opung, dari semuanya gitu ya, saudaraku. Lalu kemudian kita lihat bagaimana seseorang yang lain memaknai Natal. Tidak semua memaknainya dengan hadiah, tidak semuanya. Kalau kita lihat bersama, sebuah perusahaan provider tentu akan menganggap bahwa Natal ini sebagai sebuah peluang. Mengapa peluang? Karena ini kesempatan yang sangat luar biasa. Siapa yang belum SMS selamat hari Natal? Boleh angkat tangan? Tidak ada. Siapa yang belum BBM, WhatsApp, Line, atau apapun itu namanya hari ini mengucapkan selamat Natal? Kalau ada rekor, boleh angkat tangannya. Ya, saudaraku, yang anak-anak tentunya belum pegang HP gitu ya. Saudara, mari, tidak ada yang tidak atau belum mengucapkan selamat Natal melalui hal-hal semacam ini. Jadi Natal di mata para pengusaha tentu memiliki arti yang lain. Lalu kemudian untuk siapa ini ya? Untuk para pekerja. Nah, yang bekerja memaknai Natal dengan terima kasih Tuhan ya. Saatnya menerima THR, saudara. Ada yang memaknai demikian. Ada juga tadi sudah disebutkan gitu ya, kalau jomblowers gitu, lalu kemudian dimaknai sebagai apa gitu ya. Jangan-jangan ada yang hari ini kesini dengan membawa pasangan baru, saudaraku ya. Kita akan memaknainya masing-masing sesuai dengan diri kita masing-masing. Itu satu hal. Lalu kemudian berikutnya kita memperhatikan dari awal bulan Desember kita sudah dapat merasakan suasana Natal. Di mana? Di mana? Kita dapat melihat itu di mall. Siapa yang belum pernah ke mall Hartono ya? Hartono Mall, saudaraku. Siapa ya? Lalu kemudian di tempat rekreasi, kita akan menemukan suasana Natal, suasana yang luar biasa. Nah, ini saya akan tunjukkan berikutnya. Di tempat-tempat yang tempat-tempat umum, di sana banyak dipasang pohon Natal yang megah. Dan saya juga melihat beberapa status teman-teman gitu ya, dengan statusnya selfie bersama dengan pohon Natal. Kalau tidak dengan Santa Claus. Nah, saudaraku, lagu-lagu Natal di mana-mana sudah mulai dinyanyikan walaupun belum Natal, saudaraku. Masih masa Advent. Dan kita akan melihat yang selanjutnya. Ada begitu banyak suasana atau nuansa Natal. Tetapi apakah ini membawa kita, membawa saudara dan saya untuk mempersiapkan diri merayakan kehadirannya di tengah dunia ini? Natal mulai mengalami pergeseran makna. Cerita di dalam Alkitab kita, kisah yang kita baca hari ini tidak berubah dengan yang kita baca di tahun yang lalu, bahkan di tahun yang lalu. Semua ini tidak pernah berubah. Tetapi kita sendiri yang membuat itu menjadi berubah. Makna Natal itu menjadi bergeser. Dan ini yang saya mau tunjukkan. Inilah wajah Natal kita
hari ini. Percaya atau tidak percaya, saudara, kita akan melihat bahwa dalam kehidupan kita banyak sekali yang lebih mengutamakan atau mencerminkan dirinya sebagai homo economicus. Saudara, bagaimana kita mementingkan baju baru, sepatu baru, ketimbang kita mempersiapkan kehadirannya di dalam kehidupan kita, saudaraku. Begitu banyak, dan kita akan belajar melihat juga bahwa homo religius ini menjadi satu hal yang mulai jarang atau langka dijumpai. Kalau kita memang merasakan hal ini, maka ini adalah waktu yang tepat untuk kita boleh berefleksi bersama-sama. Memprihatinkan. Saya percaya realita ini bahwa Natal mengalami pergeseran makna tidak hanya akan terjadi tahun ini. Kalau kita tidak berusaha untuk menyadarinya, maka di tahun yang akan datang dan di tahun yang berikutnya, pergeseran itu akan semakin mencolok, akan semakin terlihat dalam kehidupan kita. Natal hanya sekedar hingar-bingar, Natal hanya sekedar bersenang-senang, saudaraku. Dan kita perlu sadari bersama bahwa dalam kehidupan kita, kalau kita sedang bertanya di manakah Natal itu, ya jangan-jangan kita memang sedang kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Kenapa kita tidak menemukannya? Mari kita renungkan bersama. Bukankah tanpa kartu Natal, bukankah tanpa pohon Natal, tanpa lampu Natal, saudaraku, tanpa SMS atau apapun itu, maka kita tetap merayakan yang namanya Natal? Tetap, suasana tidak akan berubah, karena yang kita rayakan adalah kehadirannya di dalam kesederhanaan. Dan menarik, pada malam hari ini kita diingatkan kembali apa makna Natal yang sesungguhnya. Natal itu adalah kasih Allah pada dunia ini, dan itu artinya kasih Allah kepada saudara dan saya. Kasih anugerahnya yang tidak dapat dibeli dengan mata uang apapun. Kasih dan anugerahnya yang tidak dapat kita gapai dengan cara apapun. Sekuat apapun kita, saudara, kita tidak akan mampu memperolehnya. Karena itu adalah kasih, itu adalah anugerah. Oleh karena itu, ini alasan yang tepat untuk kita boleh merayakannya, merasakan sukacita dan merayakan penyelamatan kita yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita semua diajak untuk kembali merefleksikan tentang Natal yang pertama itu. Bagaimana kita dapat merasakan kehadirannya. Mari kita belajar dari Injil yang sudah kita baca bersama. Kita dapat melihat yang pertama bahwa Natal itu diperuntukkan untuk siapa, saudaraku? Sebenarnya untuk siapa? Dalam setiap khotbah Natal selalu disinggung sang gembala, para gembala. Mengapa ini menjadi sorotan utama di dalam setiap pemberitaan firman Natal? Gembala bukan hanya orang yang di dalam hatinya memiliki kebaikan hati, ketulusan hati, tetapi seorang gembala itu juga menjadi gambaran orang yang sederhana, orang yang sangat sederhana, bahkan mungkin orang yang dipandang oleh orang lain tidak layak, atau mungkin orang yang tidak terhormat. Tetapi kisah Natal yang dicatat oleh Injil kita hari ini belum ganti. Yang ditampilkan masih para gembala. Mengapa para gembala? Gembala golongan orang yang miskin, golongan orang yang tidak dipandang, tidak terpandang, tidak terhormat. Tetapi mengapa justru berita kesukaan itu disampaikan kepada para gembala? Dan menarik sekali, saudaraku, ternyata di dalam kehidupan para gembala kita dapat belajar bahwa mereka memiliki kebaikan hati, ketulusan hati yang mungkin tidak bisa disamakan dengan kehidupan orang Yahudi pada umumnya, saudaraku. Oleh karena itulah Allah juga memakai para gembala ini. Dan kita lihat, mereka menyambutnya, mereka tidak diam saja, mereka menyambut berita Natal itu. Gembala ini mengingatkan saudara dan saya, bagaimana respon kita ketika kita ada di dalam sebuah peristiwa Natal yang harus kita rayakan. Apakah kita menyambutnya ataukah kita sedang diam saja? Yang kedua,
kita akan belajar untuk melihat bahwa Natal itu adalah kesederhanaan. Ini yang ingin kita kritisi hari-hari ini, karena kehidupan dengan gaya hidup konsumerisme yang cukup tinggi ini sangat mempengaruhi kehidupan kita juga, saudaraku. Natal itu adalah kesederhanaan. Mari kita lihat bersama dalam Lukas 2 ayat 12, di mana dia dilahirkan. Kita sudah jelas dapat melihat bahwa tempat yang tidak pantas itulah tempat yang dipakai untuk lahirnya seorang juru selamat. Bayangkan saudara, kalau kita seorang ibu, kita bagian dari keluarga yang anak atau istri kita akan melahirkan, kita mau cari tempat yang seperti apa? Tentu kita akan cari tempat yang terbaik, tempat yang termewah, tempat yang termahal, yang bergengsi. Kalau boleh dokternya yang terbaik, yang terhebat, semuanya yang terbaik. Tapi Injil kita mencatat dengan jelas bahwa justru juru selamat kita lahir di tempat yang tidak pantas, lahir di tempat yang hina. Namun kesederhanaan inilah yang membawa kita kepada sebuah pemahaman manusia yang hina seperti kita diselamatkan. Manusia yang hina seperti kita dimuliakan oleh Tuhan. Luar biasa kasih-Nya kepada setiap kita. Saudara, yang berikutnya ketiga, kita akan belajar tentang makna Natal itu adalah berita kesukaan. Natal itu berita sukacita, bukan berita duka, bukan juga berita ketakutan. Natal itu membawa senyum, membawa kebahagiaan, bukan membawa ketakutan, saudara. Tetapi kita lihat bersama apa yang dialami oleh para gembala. Mereka sangat ketakutan ketika mereka mendengar kesukaan yang besar itu. Mengapa mereka mengalami ketakutan? Karena sebagai bagian dari orang yang terpinggirkan, sebagai bagian orang yang dipandang tidak terhormat, tidak pantas, Yang Maha Kudus itu datang menghampiri mereka melalui malaikatnya, memberitakan kesukaan itu, berita sukacita itu, saudaraku. Jadi ini bukan hal yang tidak mungkin. Dia hadir untuk saudara dan saya yang tidak layak. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketakutan ini menggambarkan bahasa dari para gembala pada saat itu. Dan inilah makna dari kelahiran Yesus yang sesungguhnya, yaitu supaya apa? Supaya mereka yang tenggelam di dalam ketakutan, mereka yang hilang pengharapan karena pergumulan kehidupan mereka, mereka boleh mendapatkan kekuatan dan mendapatkan sukacita. Saya tidak tahu hari ini saudara datang ke tempat ini di dalam sukacita yang luar biasa atau datang dengan pergumulan yang cukup berat. Tetapi firman Tuhan memberikan kesukaan yang besar untuk saudara dan saya. Dan ditunjukkan juga ketakutan itu hilang, saudaraku. Ketakutan hilang dan dikatakan dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita Natal ini hendak mengatakan bahwa Natal itu adalah hari ini. Natal bukanlah sekedar hari yang lalu. Pengharapan itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya hari ini. Dan ketika esok hari tiba pun pengharapan itu ada untuk kita sekalian. Setiap hari dan terus menerus pengharapan sukacita itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Natal bukanlah sekedar peristiwa 2000 tahun yang silam. Natal itu hari ini, saudaraku, dan esok pun akan menjadi hari ini. Setiap hari pengharapan Tuhan berikan untuk setiap orang yang membutuhkan. Saudara, menarik juga. Mari kita belajar melihat dari gembala. Ada sesuatu yang sangat menarik sekali. Gembala, secara imajinatif saya bayangkan ketika mereka harus meninggalkan domba-domba mereka, mereka harus melihat bayi Yesus. Kalau orang bekerja sekarang mungkin minta izin, boleh diizinkan oleh kantor, tapi potong gaji, misalnya seperti itu ya. Dan saya membayangkan bagaimana mereka minta izin
kepada para pemilik domba supaya mereka pergi. Artinya mereka tidak bertugas menjaga domba-domba itu. Itu artinya ada harga yang harus mereka bayar. Dan menarik, sesuatu yang sangat menarik, upaya aktif mereka meninggalkan kelekatan diri mereka, justru itulah yang membawa mereka kepada pengharapan yang baru. Seandainya mereka tidak datang, seandainya mereka tetap dengan homo economicus mereka, lalu apa yang terjadi, saudara? Kita melihat luar biasa. Justru ketika mereka melepaskan sumber kehidupan dunia mereka, mereka justru mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hasilnya apa, saudara? Hasilnya dalam ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Kalau mereka kembali dengan memuji, itu berarti ada sukacita. Ketika mereka kembali dengan memuliakan Allah, itu berarti ada sesuatu yang mereka rayakan. Tidak mungkin seseorang memuji lalu kemudian berbahagia tanpa ada sesuatu di belakangnya, saudara. Dan dikatakan bahwa karena apa? Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Semuanya sama, saudaraku. Tidak ada yang berbeda. Perjumpaan para gembala itu membawa perubahan cara pandang. Perjumpaan para gembala dengan bayi Yesus itu juga membawa pengharapan baru. Saudara, Natal kali ini mengajak kita semua untuk kita boleh melepaskan setiap hal yang menjadi kelekatan diri kita, supaya kita dapat datang kepada Dia di dalam kesederhanaan. Kandang domba. Kandang domba adalah tempat yang sederhana, dan itu tidak menggambarkan sebuah tempat di mana Yesus hadir. Saudara, Tuhan sangat merindukan kita di dalam ketidaklayakan yang digambarkan dengan kesederhanaan kandang. Tuhan rindu kesederhanaan hidup kita. Tuhan rindu kesederhanaan hati kita untuk mengasihi seperti para gembala. Sederhananya hati mereka sehingga mereka memiliki kebaikan yang utuh, saudaraku. Kebaikan di dalam hati mereka, sederhana di dalam pemikiran kita, saudara. Inilah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita, saudaraku? Kita harus belajar. Kita belajar dari beberapa tokoh yang disebutkan di dalam firman Tuhan kita. Kita belajar apa yang diberikan oleh Maria. Dalam peristiwa ini, yang diberikan Maria bukanlah harta dan benda, tetapi yang diberikan adalah ketaatannya. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya Maria memberontak saat itu, apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu ceritanya, saudara. Apa yang diberikan oleh Yusuf sama, ketaatan, sekalipun itu bergolak dalam kehidupan mereka. Lalu apa yang diberikan oleh gembala? Gembala itu memberikan kasih. Mereka meninggalkan kelekatan diri mereka. Mereka datang dengan kasih. Bayangkan, saudara, kalau kita menjenguk seseorang karena habis melahirkan misalnya gitu ya, saudara menjenguk dengan dasar alasan apa? Pertama, kenal. Iya. Kalau tidak kenal, lalu kita tengok orangnya kira-kira bagaimana? Sok kenal sekali gitu ya. Dua, selain kenal, kasih. Bisakah kita hanya sekedar dasar kasih, lalu kemudian tanpa kenal, atau sebaliknya hanya kenal tanpa kasih? Ini saya rasa satu paket yang tidak bisa kita hindarkan, saudaraku. Jadi para gembala dengan hati yang sederhana, kebaikan hati mereka mau datang. Walaupun mungkin mereka tidak tahu, tidak kenal secara manusia, tetapi berita kesukaan itu dengan jelas dikatakan kepada mereka. Seorang juru selamat, kasih yang menuntun mereka, sekalipun mereka belum pernah berjumpa atau belum pernah melihat. Mereka adalah orang-orang yang tidak kehilangan makna Natal dari Natal yang pertama. Tetapi kita mau belajar
ada ternyata bahwa beberapa tokoh ditunjukkan mereka kehilangan makna Natal tersebut. Kita lihat saudara, dari siapa? Pemilik penginapan. Mereka terlalu sibuk mengurus tamu-tamu mereka, pekerjaan mereka dan lain sebagainya. Sekalipun mereka memberikan tempatnya, saudara. Lalu kemudian kita belajar Herodes. Saya rasa dia termasuk bagian dari pribadi yang kehilangan makna Natal karena dia gelisah dengan rasa tidak nyaman di dalam hatinya. Yang manakah kita saat ini, saudaraku? Apakah kita masuk dalam bagian orang yang sedang mencari Natal itu karena kita kehilangan makna Natal, atau kita menjadi orang yang tidak kehilangan makna Natal karena kita menyadari kasih itu ada tinggal di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan bersama. Jangan sampai kita menanyakan ini, where are you Christmas? Tapi harusnya kita mengatakan, I feel you Christmas. Ya, aku sudah menemukanmu. Kasih yang sederhana, kebaikan hati yang sederhana, itu Natal dalam kehidupan kita, saudaraku. Lalu kemudian kita juga harus mengingat bahwa kalau kita temukan Natal, jangan kita simpan sendiri, saudara. Karena berita kesukaan itu untuk segala bangsa, untuk semua bangsa. Jadi kalau kita mendapatkan, mari kita bagikan kepada dunia ini. Karena apa? Karena ada begitu banyak orang yang saat ini membutuhkan kekuatan. Coba ditengok kanan kirinya kalau tidak percaya ya. Pasti ada yang membutuhkan pengharapan, ada yang membutuhkan kekuatan. Kita mungkin mengenal hanya sekedar kenal, saudara, tapi jauh dalam hatinya kita tidak tahu kan, sedang berpikir apa, saudara. Natal hendaknya menjadi Natal yang sejati, Natal yang sesungguhnya, di mana kasih itu hadir, kasih yang sederhana, yang pada akhirnya dapat menerangi seluruh dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita bersatu di dalam saat teduh kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kembali kami diingatkan. Mungkin kami menjadi bagian dari orang yang sedang kehilangan makna Natal itu sendiri. Bapa di dalam surga, biarlah melalui Natal pada hari ini kembali kami disadarkan bahwa Natal adalah bukti kasih-Mu, kasih yang telah kami terima, anugerah yang telah kami terima. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan hati yang sederhana, dengan kehidupan yang sederhana, biarlah kami dimampukan untuk boleh mewujudkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, yang kami tahu hari ini mereka bergumul, mereka mengalami ketakutan karena sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan kehidupan rumah tangga yang tidak mudah, mereka yang sedang bergumul untuk anak-anak, untuk menantu, untuk cucu, mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, pasangan hidup. Bapa dalam surga, biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kami bahwa Engkau hadir di tengah keputusasaan itu. Engkau Allah hadir di tengah tidak adanya pengharapan itu. Terima kasih Engkau hadir bagi setiap kami yang tidak layak. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau pun memiliki kerinduan untuk hadir dalam kehidupan kami yang sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk berita Natal yang boleh kami renungkan bersama pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
Kami berdoa. Amin. Mari silakan berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mas belakang duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Paduan Suara KPU. Masih dipakai juga tuh handphone kecil itu. Masih ada memorinya. Living on the mountain.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang boleh disampaikan oleh teman-teman dari Paduan Suara KBU. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam sorga, kembali kami bersyukur di tengah ibadah kami, di dalam sukacita kami, Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh mendoakan setiap orang yang ada di sekitar kami, baik itu yang kami kenal maupun tidak, untuk kami boleh doakan. Bapa dalam sorga, saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang telah lanjut usia, ataupun yang karena mengalami keterbatasan fisik karena sakit, sehingga mereka tidak dapat hadir, menikmati, merasakan, dan merayakan sukacita bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Kristiani. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Polatu. Kami berdoa untuk Bapak Langkah Sembiring, yang pada saat ini mereka pun tidak dapat bergabung dengan kami karena keterbatasan fisik mereka. Bapa dalam sorga, biarlah Engkau Allah melawat, dan agar anakmu ini pun dapat merasakan sukacita Natal yang kami rasakan pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati keluarga, biarlah sukacita Natal itu pun boleh mereka rasakan bersama dengan keluarga, sekalipun mereka harus merayakan tidak di rumah sakit. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, saat ini kami juga berdoa untuk setiap gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang mana pada hari ini setiap kami merayakan kehadiran-Mu. Tuhan berkati agar untuk esok hari pun dan waktu yang akan datang, semua boleh dalam keadaan yang baik, dalam kondisi yang aman. Kami rindu kerukunan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkati para pemimpin kami, berikan kepada mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka pun di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini, mereka boleh memimpinnya di dalam ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih, dan biarlah kami yang ada menjadi bagian dari masyarakat sebagai gereja, kami pun boleh menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat kami. Kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur terbaik kita. Dan nas persembahan syukur diambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita
kita menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memberikan persembahan kita sambil diiringi nyanyian White Christmas. Oh
Maha besar Tuhan, Bapa yang bertata di surga, kami ucap syukur Tuhan kalau di tengah-tengah peribadatan Natal ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Berkati benda-benda mati ini ya Bapa, agar boleh kami pergunakan untuk pelayanan, bahkan untuk kasih di dalam pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Ini kami dan doa kami di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang membawa sukacita setelah ibadah ini berakhir? Boleh diangkat tangannya. Yang membawa sukacita. Saya sudah pernah mengatakan ini dan hari ini saya akan mengulanginya. Sesungguhnya kehidupan kita itu seperti sebuah wadah. Ketika kita sudah diisi oleh berkat, baru saja kita diisi dengan berkat, sukacita, dan kita tidak membagikannya dengan lingkungan kita, maka wadah itu akan penuh dan banyak berkat yang akan terbuang. Tetapi ketika kita memberikan berkat bagi kehidupan orang lain, maka wadah itu akan terisi penuh. Siap untuk memberikan berkat bagi kehidupan orang lain? Saat ini kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dan kita angkat pujian dari Pulau dan Benua.
mengakhiri ibadah kita dan menerima pengutusan, jemaat dimohon untuk tidak pulang dulu seusai ibadah ini, karena akan ada sahabat lintas iman yang akan datang untuk menyampaikan salam perdamaian dan mengucapkan selamat Natal untuk kita sekalian. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera, jadilah saksinya dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Pendeta Ratna, kita akan kedatangan beberapa tamu dari sahabat-sahabat lintas agama yang akan menyampaikan ucapan selamat Natal dan ucapan selamat perdamaian, salam perdamaian. Untuk menyambut saudara-saudara kita dalam lintas agama, kita akan nyanyikan 1000 lilin.
Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Kita bersyukur di malam Natal yang indah ini, bukan hanya kita menghayati indahnya kelahiran Kristus yang menyelamatkan kita dan dunia, tetapi kita secara nyata merasakan kebersamaan antar umat beragama. Karena itu saya ucapkan selamat datang buat bapak-bapak dan saudara sekalian. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Sampurasun. Berkah dalam. Terima kasih untuk kedatangan bapak-bapak sekalian dan teman-teman yang sudah hadir mewakili teman-teman dari umat Islam, juga dari Hindu, dari Buddha, dari yang beragama Buddha, lalu juga dari penghayat, termasuk Sunda Wiwitan dan budaya, ya, mengandung budaya, dan termasuk yang anak-anak muda kita yang hadir saat ini adalah dari Gus Durian, dan mereka adalah orang-orang yang sangat mengagumi Gus Dur dan ingin mengikuti filsafat atau ajaran Gus Dur yang selalu menekankan kerukunan umat beragama. Nah, tidak berpanjang-panjang, kami ucapkan terima kasih. Kiranya semangat kerukunan ini kita bawa juga dimanapun kita berada. Sekarang saya minta yang pertama untuk Pak Haji Ahmad Saifuddin untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Sampurasun. Om Swastiastu. Selamat malam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama pada sebuah majelis yang berberkat insyaallah. Sebuah kenyataan, sebuah sunnatullah, setiap kelahiran dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dari para utusan Tuhan, selalu dan senantiasa melahirkan kembali spiritualitas keimanan kita. Insya Allah dengan acara semacam ini menjadikan tumbuh kembali nilai-nilai spiritualitas kita. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan dan diturunkan karena selain tidak kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, memberikan contoh. Beliau sebagai pemimpin atas nama Muhammad bin Abdullah memberikan surat yang nyata dan memberikan jaminan bahwa kepada kaum Kristen yang itu juga adalah warga beliau diberikan jaminan untuk bisa melaksanakan peribadatannya. Bahkan beliau mengatakan Kristen adalah wargaku. Kemudian beliau meneruskan agar rumah-rumah agama tidak boleh dirusak. Hakim-hakim mereka dibiarkan untuk tetap bekerja. Dan yang luar biasa pesan-pesan beliau selalu ada di sisi mereka. Sehingga apa yang menjadikan menyerang mereka, maka sisi beliau ada di sisi mereka. Itulah pesan dari Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin. Karena beliaulah contoh dan panutan kita semuanya. Karena lil alamin itu berarti
untuk semuanya, tidak berbatas pada agama-agama yang tersekat-sekat, tapi kepada seluruh umat manusia. Semoga berkat Natal pada hari ini mampu mencerahkan kita semua, Anda terutama yang merayakannya. Damai di bumi, damai di hati. Salam. Love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lupa, Bapak, kepada saudara-saudaraku yang beragama Islam, kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Maulid Nabi. Dan tadi waktu kita ngobrol di depan juga ada guyonan ini. Nabi kita aja akrab. Yang satu dengan yang lain lahirnya tepat sehari. Nabinya akrab. Kalau Nabi kemarin ya 24 terus dirayakan 25. Jadi nabinya aja akrab, umatnya kok sering kadang tidak akrab gitu ya. Nah, berikutnya kami mohon sepatah kata dari teman mewakili teman-teman dari Sunda Wiwitan. Sampurasun. Sampurasun. Sampurasun itu kesempurnaan untuk kita semua. Yang kemarin ada yang memplesetkan dari kelompok ya, dari saudara-saudara kita yang kurang begitu tahu tentang perdamaian. Saya pribadi dan semua dari penganut Sunda Wiwitan merasa bahagia dan mengucapkan selamat kepada semuanya yang merayakan. Semoga kelahiran Yesus Kristus ini bisa melahirkan lagi terutama kedamaian di bumi ini. Lahirkan kembali jiwa-jiwa yang kemarin mungkin agak hilang, jiwa toleransi di antara kita. Kita tidak boleh terpisah gara-gara beda agama, apalagi beda partai. Sekarang banyak sekali kelompok-kelompok yang memicu perpecahan. Dengan Natal ini dimulai dari GKI Gejayan dengan jamaatnya, untuk Yogyakarta, untuk Indonesia dan untuk dunia, kita serukan perdamaian. Kita serukan hidup yang rukun dan damai. Adapun urusan pribadi dengan Tuhannya silahkan masing-masing. Tidak boleh saling mengganggu, tapi rukun secara bertetangga bernegara kita harus dipupuk terus dari sekarang. Jangan karena perbedaan yang kecil-kecil itu kita jadi tidak tidak mau rukun. Sekali lagi dari Sunda Wiwitan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Kidemang, dan kita minta sekarang Romo Jody untuk mewakili teman-teman dari umat Buddha. Buddhang saranang gajami, dhammang saranang gajami, sanghang saranang gajami. Selamat malam, saudara-saudaraku umat Kristiani yang berbahagia. Dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, pada malam ini saya mewakili umat Buddha di Yogyakarta mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan menyongsong Tahun Baru 2016. Semoga berkah Natal
menganugerahkan kita berkah kesehatan, berkah kerukunan, berkah kedamaian, serta berkah kesejahteraan. Kerukunan, kedamaian, setiap insan mendambakannya. Apakah sesungguhnya kerukunan dan kedamaian itu? Kami berpesan kepada umat manusia, kita harus introspeksi, kita harus mau menengok ke dalam. Sesungguhnya di dalam diri kita sebagai manusia ada 3 akar kejahatan yang harus kita lihat, yang harus kita renungkan, yang harus kita perhatikan. Apakah 3 akar kejahatan itu? Bentuk-bentuk keserakahan, bentuk-bentuk kebencian, serta bentuk-bentuk kebodohan kita, ketidaktahuan kita tentang keakuan. Kepada umat Kristiani yang berbahagia dalam perayaan Natal, sekali lagi dengan ketulusan kami ucapkan selamat Hari Raya Natal dan menyongsong tahun baru 2016, damai di hati, damai di bumi. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Mulyadi mewakili teman-teman dari budaya. Silakan. Terima kasih. Selamat malam. Salam. Keteladanan Tuhan Yesus dengan kelahiran yang sangat sederhana. Yesus dengan banyak pesan-pesannya untuk perdamaian, untuk kesejahteraan. Toh beliau juga tidak minta pulsa, walaupun pesannya banyak. Juga dari keteladanan beliau, di mana dengan kesederhanaannya beliau juga tidak minta saham. Jadi segala keteladanan Tuhan Yesus itu yang harus kita ambil. Segala keteladanan itu bukan hanya di duniawi juga, tapi selalu harus kita ambil segala keteladanannya yang baik begitu. Saya mengucapkan selamat Natal 2015 pada saudara-saudara saya dari umat Kristiani dan selamat menyambut tahun baru 2016, damai di hati, damai di bumi. Terima kasih. Selamat malam. Salam. Nah, mewakili kaum muda ini, kaum muda diwakili oleh Mas Muhibullah dari Gus Durian. Silakan Mas Muhibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kita bisa bertemu bersama di tempat yang penuh berkah ini. Semoga kita semua diberikan hati yang damai, hati yang terang untuk tahun 2016 nanti. Sebuah undangan yang sangat istimewa jika kita diundang untuk hadir di sini, apalagi diberi waktu untuk menampilkan seni hadroh alaika salam yang nanti akan ditampilkan teman-teman yang ada di belakang. Semoga kita semua bisa mewujudkan persaudaraan yang baik, perdamaian dalam diri dan lingkungan kita semua, dan semoga berkah perdamaian ini untuk Indonesia kita semua. Selamat merayakan Natal saudara-saudaraku. Semoga ke depan kita semua diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaat sedianya ada beberapa tokoh-tokoh agama lagi akan bersama kita, tapi ada satu Pak Wayan yang mewakili umat Hindu sedang perjalanan dari Solo ke sini. Rupanya ini waktunya tidak cukup. Satu lagi Pak Kiai Abdul Muhaimin juga mohon izin karena tiba-tiba beliau sakit. Ya, mohon doa kita supaya Pak Kiai Abdul Muhaimin juga boleh kembali sembuh. Nah, kita akan mendengarkan juga hadroh dari
Gus Durian, teman-teman Gus Durian, yang namanya Hadroh Alaikassalam. Alaikassalam ini artinya apa, Mas? Apa? Untuk keselamatan. Iya. Kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari Majelis Sholawat Gus Durian akan membawakan sebuah lagu Alaikassalam, alaikum, yang memiliki makna perdamaian untuk kita semuanya. Salam alaihim, hafizu 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 salam alaihim. Alaikassalam alaikum, alaikassalam alaikum, alaikassalam alaikum, alaikassalam salam alaikum, alaikassalam alaikum, alaikassalam alaikum, alaikassalam alaikum, alaikassalam salam alaikum, salam alaikum, alaikum salam alaikum, alaikum salam alaikum, alaikum salam alaikum. Bawa kita sejahtera, 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 bawa kita sejahtera. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku,
seandainya dalam kehidupan sehari-hari suasana seperti ini terus terjadi, betapa indahnya Indonesia. Tetapi kalau bukan kita yang memperjuangkannya, siapa lagi? Karena itu mari kita bawa semangat perdamaian dan sukacita Natal ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bapak-bapak dan teman-teman dari Kusdurian. Mohon maaf jika dalam penerimaan kami ada hal yang kurang berkenan. Mari kita bersama-sama hantarkan teman-teman kita untuk kita ada catering bersama. Coba mohon bangkit berdiri, kita akan sama-sama nyanyikan tadi ya lagu Ku Bawa Damai Sejahtera ya. Ku bawa damai sejahtera. Musik. Kalau ini Adro, kalau ini apa nih? XP ya, ini oke ya, silakan. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.